Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Pembahasan saham kali ini tanggal 4 Januari 2024. Kita lihat saham yang sedang uptrend ya, teman-teman ya. Dia sedang tren naiknya sangat bagus, teman-teman. Nanti kita lihat di teknikalnya seperti apa, tapi terlebih dahulu kita cari tahu dulu sebetulnya Geraha Prima Sukses Mandiri Tbk atau kode sahamnya GTRA ini perusahaan apa dan seperti apa kinerjanya, teman-teman ya. Nah, ini tampilan sekilas perusahaan, teman-teman. Saya lihat, saya ambil dari website perusahaan ya. Brandnya namanya Geraha Trans. Dia merupakan perusahaan logistik dengan jaringan di beberapa pulau utama di tanah air ya. Utamanya logistik pengangkutan barang atau kargo menggunakan truk. Nah, kita lihat lebih jauh kliennya siapa aja. Ini dia klien-klien yang menjadi langganan ya dari Geraha Trans tersebut. Di antaranya perusahaan-perusahaan consumer goods ya, kebanyakan ya, ada Mayora, Mondelez, Kapal Api, Wings, Top One, kemudian ada juga produk fashion butchery, JNT Cargo, DHL, JNT Express, ASA, JNE, kemudian Shopee Express, Sosro, Cleo, Si Cepat, dan lain-lain ya. Jadi kalau kita melihat kliennya bukan hanya distributor ataupun produsen consumer good misalkan, tapi termasuk juga perusahaan-perusahaan ekspedisi ya, mungkin terkait dengan kontrak untuk pengantaran barangnya atau sewa kendaraan, pemeliharaan kendaraan, dan juga pergudangan ya. Karena Geraha Trans ini selain pengantaran logistik, dia juga lini usahanya termasuk pergudangan, pemeliharaan kendaraan, dan juga suku cadang, teman-teman. Dan tentang kinerja perusahaan kita lihat pertumbuhannya ya. Di ini saya sadur dari laporan tahunan perusahaan. Di data laporan tahunan terakhir yang sudah rilis baru tahun 2022 ya. Jadi membandingkan di sini antara tahun 2020 dan 2021. Kita lihat dari kiri atas, teman-teman, total aset meningkat 55,19% ya dari 2020 ke 2021-nya. Total aset untuk posisi terakhir 2021 adalah 684,826 juta atau 684 miliar rupiah, teman-teman ya. Nanti untuk yang update 2023 coba kita lihat di data yang terbaru ya. Kita lihat dulu dari laporan tahunannya seperti ini adanya ya, karena emang ini perusahaan belum lama listing di bursa, teman-teman. Jadi perusahaan berdiri tahun kalau nggak salah 2005, sedangkan IPO-nya adalah di bulan Maret 2023. Jadi belum ada setahun melantai di bursa untuk GTRA ini. Next, liabilitasnya meningkat juga 41% ya, dan pendapatan atau revenue naik 46%, laba netonya naik 103%, sangat bagus ya. Lalu jumlah karyawannya meningkat, ini indikasi perusahaannya makin berkembang ya. Oke, itu sekilas tentang kinerja perusahaan. Lalu produk layanannya, pelayanan truk ya, atau jasa logistik menggunakan truk, menggunakan sistem rental murni atau pure rental, baik secara bulanan, jangka pendek atau jangka panjang, kemudian on call sesuai panggilan ya atau pesanan ya. Kemudian dedicated unit, yaitu layanan khusus dengan minimum trip yang telah ditentukan ya, termasuk sopir dan biaya operasional. Kemudian fixed and variable, mirip dengan sewa murni ya. Bedanya di sini adalah beban pelanggan dan dikendalikan oleh pelanggan. Jadi operasionalnya dapat dikendalikan oleh pelanggan sendiri ya, bukan ditentukan oleh perusahaan Geraha Trans. Dan seperti ini, teman-teman, armada yang dimiliki oleh Geraha Trans ya. Ada tronton, kemudian engkel, lalu beberapa truk box ya. Dan juga ada cold diesel, lalu ada yang paling kecil adalah mobil Grand Max ya. Dan jumlahnya untuk tahun 2022 itu armada angkut yang dimiliki adalah 1072 truk ya. Dan informasinya hasil IPO di tahun 2023 Maret kemarin
yang kalau tidak salah dana IPO-nya, dana pelepasan saham itu terkumpul sekitar 38 miliar ya, dan itu digunakan untuk belanja modal pembelian truk di tahun 2023 yang menurut informasi dari perusahaan itu akan diharapkan meningkatkan pendapatan dari perusahaan ya. Oke teman-teman, pergerakan harga sahamnya terlihat seperti ini ya. Jadi awal IPO di Maret atau April di harga 150, kemudian terus naik mencapai harga tertingginya di 370 ya, sebelum akhirnya turun di angka 170 sebelum akhirnya turun di harga 177 harga sahamnya. Dan sekarang, nah ini yang menarik teman-teman, sejak September ya sejak September sampai dengan saat ini harga sahamnya naiknya sangat rapi nih teman-teman, dari 177 sekarang sudah 320 ya. Jadi hampir 2 kali lipat. Sangat bagus untuk grafiknya. Kalau teman-teman lebih cenderung menggunakan technical, ini kenaikannya masih uptrend terus ya. Dari EPS per kuartalan kita lihat total EPS tahun 2024, kemudian tahun berikutnya masih sama, di tahun 2022 naik 2 kali lipat, sebelum akhirnya di tahun 2023 3 kuartal pertamanya sudah mencetakkan IPS-nya Rp9 per lembar saham ya, atau laba bersihnya Rp9 per lembar saham, yang diproyeksikan nanti di kuartal 4-nya akan menghasilkan laba bersih Rp3 lagi per lembar sahamnya, sehingga total dalam 1 tahun untuk tahun buku 2023 diramalkan atau diprediksi akan mencapai 12 IPS-nya. Tentu ini catatan kinerja profit yang bagus ya, selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah teman-teman, bagaimana dengan valuasinya? PI rasionya sangat premium ya, 25 kali. Kemudian untuk PBV-nya 2,2 kali. Jadi kalau kita melihat rasio-rasio ini, memang harga sahamnya sudah sangat mahal ya. Lalu untuk margin profit yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dari ROE-nya 8,7%, ini masih bagus. Kemudian net profit marginnya 7,35, ini juga masih bagus. Sedikit catatan di debt equity ratio atau DER-nya 245,78% ya. Ini sedikit warning dari sisi rasio antara hutang dibandingkan modalnya, cukup besar ya hutangnya. Oke, next, oh ya, saham beredar di masyarakat adalah 20% teman-teman ya. 20% saham yang digenggam oleh masyarakat, jadi cukup masih proporsional ya, sesuai dengan jumlah yang dilepas ke publik saat itu, 20% sahamnya. Dan ini teman-teman, pertumbuhan secara keuangan ya dari tiap kuartalnya. Dia kuartal 2 revenue-nya atau pendapatannya naik 12%, di kuartal 3 naik 15%. Kemudian net income-nya ada minus di kuartal 2 sebelum akhirnya kembali tumbuh 22% di kuartal 3. Jadi secara kinerja ini masih sangat bagus teman-teman. Oke. Nah, untuk pergerakan harga sahamnya saat ini masih menarik karena dia masih cenderung uptrend. Seperti bisa dilihat di grafik ini teman-teman ya, saya menggunakan moving average 5, 20 dan 50. Moving average 5 masih berada di atas MA 20 dan juga MA 50. Ini artinya masih uptrend ya teman-teman ya. Harganya masih bergerak ke atas, masih bergerak naik dalam jangka mingguan, masih bergerak ke atas. Dan dalam jangka bulanan dia juga masih bergerak ke atas, dan sekarang MA5-nya hampir menyentuh dengan MA 20 ya. MA5-nya di 320, sementara MA 20-nya di 318, sudah tipis. Apakah akan crossing ke bawah dan menjadi warning harganya bisa saja terus turun ke bawah, di bawah MA 20, ataukah dia akan segera rebound ke atas lagi di harga 320 ini, kembali ke atas ya. Karena memang kalau kita melihat di grafik sebelumnya juga dia memang ada sedikit naik turun, tapi dia masih di atas MA5 teman, di atas MA 20 teman-teman, masih uptrend. Dan
peluang untuk persentase profitnya, jika saya boleh gambarkan teman-teman ya, di angka ini, di ruang yang garis biru ini, kenaikannya persentasenya dari harga 320 ke harga 300 ke harga menjelang 340 ya, hampir 340 atau 15 poin ya, naik 15 poin yang bisa kita targetkan yaitu di persentasenya 4,75%. Dan kalau teman-teman mau masuk ke saham ini, highlight dari saya atau kesimpulan singkat mungkin ya, secara kinerja dia bagus, masih terus bertumbuh, namun secara valuasi dia mahal, dan secara teknikal kalau saya pribadi sih melihatnya ini masih cukup bagus ya, asal belum crossing MA5-nya, belum crossing ke bawah melewati MA20 ya. Selama dia masih di atas MA20 saya rasa masih oke teman-teman, dan peluang profitnya sekitar naik 15 poin. Jadi bolehlah tak pasang target profit di 335 atau di 340 ya, dengan persentase 4,75%, sedangkan jangka waktunya barangkali bisa mingguan teman-teman ya. Oke, itu review singkat saham GTRA, Grabima Sukses Mandiri. Nah, teman-teman, kita lihat satu lagi ya, ini di halaman order book di aplikasi Stockbit. Terlihat antrian belinya sangat banyak ya, mencapai seratusan ribu lot lebih. Sangat tidak sebanding dengan antrian jualnya yang hanya mencapai ribuan lot. Dan kalau kita melihat posisi seperti ini, asalkan ini bukan fake bid ya, bukan antrian beli yang palsu, maka secara hukum pasar sih harga sahamnya masih akan naik teman-teman. Dan di running trade pun di sore tadi masih banyak aksi buy-nya ya. Aksi buy-nya masih mendominasi di harga 320. Jadi kalau kita melihat dalam jangka pendek, kemungkinan masih akan lanjut naik, walaupun ya amannya teman-teman mungkin saya sarankan jangka pendek aja ya, ada profit ya 3-5% cuan bungkus gitu teman-teman ya, karena memang saham ini belum teruji dalam jangka panjangnya, dan kinerjanya juga belum bisa kita lihat secara jangka panjang ya. Jadi cocoknya untuk swing trading jangka pendek saja, mengikuti tren ya, atau tren following. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak videonya. Terima kasih supportnya terhadap channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.